Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hizkia Pasaribu dengan NPM 2015-0089 dari Fakultas Hukum di Universitas Riau Kepulauan Kota Batam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang peraturan daerah yang dalam implementasinya terdapat permasalahan sebagai syarat ketentuan penugasan mata kuliah Hukum Otonomi Daerah di Fakultas Hukum Amerika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Zuti Arman. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang apa yang menjadi tugas saya. Berbicara tentang otonomi daerah berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudah mampu mencapai kondisi yang sesuai yang dibutuhkan daerah, maka dapat dikatakan bahwa daerah sudah berdaya atau sudah mampu untuk melakukan apa saja secara mandiri tanpa tekanan dan paksaan dari pihak luar, dan tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa atau inisiatif sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia sendiri adalah negara yang dijalankan berdasarkan hukum, atau dengan kata lain negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga negara Indonesia tidak dijalankan berdasarkan pada kekuasaan pemerintahan belaka. Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, di mana peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten dibentuk berdasarkan pemberian kewenangan baik secara atribusi maupun delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah untuk membentuk regulasi terkait pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk dilaksanakan di daerah serta dibentuk oleh pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah untuk kepentingan daerahnya. Pada hakikatnya, otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada daerah, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat daerah. Urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan presiden. Agar pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional, maka presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, kewenangan daerah otonom adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah atau rumah tangga daerah secara bebas dan mandiri dengan menggunakan instrumen hukum peraturan daerah, baik itu peraturan daerah provinsi, kota, kabupaten, maupun peraturan kepala daerah dan peraturan pelaksanaannya. Walaupun daerah otonom dapat secara bebas dan mandiri dalam pengaturan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, namun peraturan daerah yang dibuat harus memiliki batasan-batasan. Pengaturan dan pembatasan kewenangan daerah yang dimaksud adalah dasar kewenangan untuk membentuk peraturan daerah dan pengaturan materi muatan peraturan daerah. Pada umumnya, pembatasan materi muatan peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah harus memiliki batasan materi muatan, yakni materi muatan peraturan daerah tidak boleh memuat materi muatan yang menjadi urusan pemerintahan pusat. Materi muatan peraturan daerah kabupaten dan kota tidak boleh mengatur materi muatan yang menjadi urusan pemerintahan provinsi,
dan materi muatan peraturan daerah provinsi tidak boleh mengatur materi muatan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten dan kota. Namun dalam perjalanannya, seringkali pembentukan peraturan daerah tidak berjalan dengan sesuai ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dalam pelaksanaannya menemui beberapa kendala dan sulit untuk diimplementasikan. Bahkan terdapat beberapa peraturan daerah yang menimbulkan kontroversi, menghambat investasi, tidak mengatur kepentingan atau kebutuhan daerah, mengatur hal-hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mendapatkan penolakan dari masyarakat sehingga akhirnya dibatalkan. Nah, peraturan daerah atau perda mestinya dibuat sebagai solusi untuk melaksanakan otonomi daerah. Namun fakta yang kasat mata ialah tidak sedikit perda yang memantik ekonomi biaya selangit sampai mengancam eksistensi negara kesatuan. Perda pun menjadi bagian dari persoalan serius di daerah. Pemerintahan pusat sangat menyadari bahwa perda bermasalah tidak sekedar mengganggu iklim investasi. Persoalan yang jauh lebih serius ialah banyak pula perda bernuansa primordial keagamaan yang dapat mengancam pluralitas masyarakat Indonesia. Beberapa perda yang bermasalah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mendagri sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diberlakukan hingga tahun 2010. Terdapat 3.735 perda bermasalah yang diusulkan untuk dibatalkan. Dari 1.000 perda yang sudah dikoreksi, ada sekitar 800 perda sudah dibatalkan melalui Permendagri. Sementara itu, sepanjang tahun 2010 saja, Kemendagri menemukan 329 perda bermasalah. Perda bermasalah dinominasi oleh perda tentang pajak atau retribusi daerah, dan kemudian sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 99 hingga 2 Maret 2006. Dari 5.054 perda tentang pajak daerah, retribusi daerah, dan sumbangan pihak ketiga, sebanyak 3.966 perda dinyatakan lolos seleksi, dan 158 perda harus direvisi. Sedangkan sisanya, yakni sebanyak 930 perda layak dibatalkan. Dari 930 perda yang layak dibatalkan, 506 perda telah dibatalkan oleh Departemen Dalam Negeri dan 24 perda dibatalkan oleh daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, dari tahun 2002 hingga tahun 2009, terdapat 1.878 perda tentang pajak daerah dan retribusi yang telah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Meski sudah mengetahui keberadaan perda bermasalah, pemerintah pusat tidak lagi memiliki kekuasaan untuk membatalkannya. Kekuasaan pemerintah pusat untuk membatalkan perda yang selama ini ada dalam genggaman Kementerian Dalam Negeri sudah dicopot Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi pada awal April mengatur pembatalan perda mesti melewati uji materi di Mahkamah Agung. Kemendagri tidak perlu meratapi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Mereka juga bisa kewalahan jika setiap saat harus mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung atas perda bermasalah yang terus beranap pinak. Lantas bagaimana solusinya untuk menghadapi perda yang bermasalah? Terdapat solusi dan merupakan jurus jitu yang disiapkan Kemendagri dan ampuh untuk menghadapi perda yang bermasalah tanpa melawan hukum. Jurus jitu yang disiapkan Kemendagri adalah dengan tidak memberikan nomor registrasi pada perda yang dinilai bermasalah. Meski demikian, jurus yang masuk kategori penindakan itu hendaknya digunakan secara selektif sebagai pilihan terakhir. Kemudian, terdapat beberapa solusi lainnya dengan harapan mengurangi adanya perda-perda bermasalah di kemudian hari. Yang pertama, bahwa proses penyusunan perda perlu disesuaikan dengan prolegda. Artinya, pemerintahan daerah bersama DPRD harus memahami prolegda sebagai pedoman untuk mengatur perda-perda yang dibutuhkan dalam kurun waktu tahun anggaran tertentu. Prolegda harus didasarkan pada analisis kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Apabila pemerintah daerah dan DPRD mau menerapkan hal ini secara disiplin, maka tidak akan ada lagi perda yang tumpah tindih sebab prolegda bisa dijadikan acuan terkait keperluan pembuatan perda. Yang kedua,
Anggota DPRD perlu meningkatkan kapasitasnya terkait mekanisme dan kewenangan yang dimilikinya untuk menampung aspirasi masyarakat. Caranya, anggota dewan bisa memanfaatkan mekanisme reses dan kunjungan kerja untuk menggali sebanyak-banyaknya aspirasi konstituen dan menyampaikan kepada masyarakat mengenai aktivitas DPRD, termasuk mengenai proses penyusunan perda. Selain itu, DPRD perlu ditunjang dengan sumber daya manusia yang dapat membantu melaksanakan tugasnya. Sementara itu, untuk mempermudah pelaksanaan tugas DPRD, maka sistem dan prosedur perlu dibenahi. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perda perlu ditingkatkan dengan cara membenahi peraturan yang ada sehingga masyarakat memiliki legitimasi yang kuat dan mengetahui secara teknis mekanisme keikutsertaannya dalam proses penyusunan perda tersebut. Di samping ketiga hal tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan perda. Antara lain diselenggarakan rapat dengar pendapat umum atau rapat-rapat lainnya yang bertujuan menyerap aspirasi masyarakat, dilakukan kunjungan oleh anggota DPRD untuk mendapat masukan dari masyarakat, diadakan seminar-seminar atau kegiatan yang sejenisnya dalam rangka melakukan pengkajian atau menindaklanjuti berbagai penelitian untuk menyiapkan suatu rancangan peraturan daerah. Persoalan perda merupakan persoalan bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat beserta stakeholders. Oleh karena itu, solusi terbaik yang bisa ditawarkan untuk mengatasi persoalan tersebut di atas adalah adanya kerjasama yang baik di antara seluruh pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang memadai sebagai panduan penyusunan perda, mulai dari tahap perencanaan, tahap penyusunan, hingga tahap pengawasan supaya tidak ada lagi perbedaan acuan di antara lembaga eksekutif dengan legislatif. Misalnya yaitu dengan memperkuat fasilitasi dalam penyusunan sehingga produk perda yang dihasilkan berkualitas. Perda merupakan instrumen sekaligus pedoman yuridis bagi Pemda dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pedoman yuridis, keberadaan perda itu hendaknya tidak melawan akal sehat alias bisa diterima semua pihak. Selain itu, perda sebagai payung hukum otonomi daerah harus bisa menjembatani hubungan antara pemerintahan daerah, masyarakat daerah, dan stakeholders sehingga perda tidak lagi dianggap sebagai rutinitas dan tidak terkesan mengejar setoran belaka demi meningkatkan pendapatan daerahnya. Nah, sekian penjelasan saya mengenai suatu peraturan daerah yang bermasalah dalam implementasinya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan saya berterima kasih kepada dosen pengampu Bapak Sudi Arman yang telah membimbing dan telah mengajari saya. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua.